air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Inilah jahatnya Gary, pulang dari NTT minta jatah uang 100 juta ke yayasan tanpa diketahui oleh Ibu Peri. Terus kuasa hukum dari Ibu Peri ini mempertanyakan, untuk apa itu uang 100 juta yang diminta oleh Gary gitu. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Sekarang dari pihak Ibu Peri akan memproses hukum si Gary atas tuduhan menggelapkan uang 100 juta gitu. Ya kita dengar aja di podcast kemarin ya kan. Nah di situ kan jelas gitu. Bang Desu bertanya, setelah uang itu dialihkan, sisa uangnya itu tinggal berapa? Kan jelas, tinggal 2 juta tuh berapa gitu. Logikanya si Gary juga udah pasti tahu di rekening yayasan itu sudah tidak ada lagi uang yang tersisa. Gimana ceritanya si Gary minta uang 100 juta gitu. Minta ke siapa? Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Berubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua. Keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua. Dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Setelah di Jakarta, setelah selesai dari NTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Nah, jelas ya. Di sini berarti sudah ditarik dong uang 100 juta itu ya kan. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Irjen RS ini tidak benar, ini udah fitnah sih ya jatuhnya ya. Karena sudah menuduh si Gary menarik uang 100 juta dari yayasan tanpa diketahui oleh pengurus lain, termasuk pembina. Serangan yang keji sih kalau menurut gue ya. Antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjaannya Gary. Tuh guys. Nah, biar tahu nih selama ini bagaimana. Pokoknya semua gitu salah ya. Gary sekarang. Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Sejelek-jeleknya Novi. Ya, sejelek-jeleknya Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ada dendam apa nih Ibu Peri kepada si Gary gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan tergiring dari opini-opini seperti ini ya kan. Kita tunggu saja nanti klarifikasi dari Bang Gary ya seperti apa gitu. Gimana menurut kalian guys? Ya bapak ini awal-awal bilang ya uang itu bukan uang Agus. Tapi setelah terkontaminasi virus FA, sekarang beda lagi bilangnya gengs. Halo guys, balik lagi baru gua Kata-Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan Agus Sedih Banget ya, yang semakin memanas gitu. Kok bisa semakin memanas? Padahal uang donasi itu sudah dialihkan ke NTT gitu. Kalau menurut gua kasus ini juga sudah selesai kalau enggak diribut-ributkan lagi gitu. Ya itu alasannya kenapa kasus uang donasi ini semakin memanas ya, karena masih diramein lagi nih ya guys. Masih diribut-ributin lagi gitu. Mulai dari hal-hal yang nggak masuk akal itu diributin gitu, sampai cuman ditepuk pundaknya aja sampai visum dan ngelaporin yang nepuk pundaknya itu. Ini lebih parah dari tipes, gengs. Letoy banget gitu. Ya itulah yang membuat permasalahan ini nggak selesai-selesai gitu. Sebenarnya kasus ini kasus yang mudah untuk diselesaikan. Tapi ya kalian lihat sendiri lah ya kan. Ada tujuan-tujuan tertentu nih. Padahal semua lawyer juga udah tahu. Gak ada gunanya itu ngeributin uang donasi yang sudah dialihkan ke NTT. Tapi ya itu lagi, satu lagi tujuan mereka bukan itu. Tapi tujuan mereka adalah biar mereka itu tambah pamor, semua dipermasalahkan gitu. Dan ada kabar terbaru yang membuat gua tuh kaget juga ya kan. Jadi ini ada video dari Pak Jenderal RS ya, yang katanya kuasa hukum dari Ibu Peri guys, dengan terang-terangan mengatakan si Gary ini jahat guys. Ya, inilah jahatnya Gary katanya. Pulang dari NTT minta jatah uang 100 juta ke yayasan tanpa diketahui oleh Ibu Peri. Terus kuasa hukum dari Ibu Peri ini mempertanyakan, untuk apa itu uang 100 juta yang diminta oleh Gary gitu. Dan anehnya gengs, di sini terbongkar semua akhirnya ya kan. Si Ibu Peri bersama kuasa hukumnya yaitu Ibu DS datang ke Pak Irjen ini untuk membicarakan persoalan uang 100 juta yang diminta oleh Gary gitu. Dan si Gary ini akan diproses hukum gengs atas penggelapan uang 100 juta tersebut gitu. Kalau menurut gue kasus ini makin gak karuan gitu ya gengs. Mulai dari pihak Agus yang ngelaporin kuasa hukum dari para donatur, sekarang dari pihak Ibu Peri akan memproses hukum si Gary atas tuduhan menggelapkan uang 100 juta gitu. Nanti kita lihat videonya guys. Kalau kita dengar cerita dari Bapak Irjen RS ini, jadi si Gary ini setelah pulang dari NTT itu meminta uang 100 juta kepada yayasan tanpa diketahui oleh pembina gitu.
yaitu Ibu Peri sendiri. Kalau menurut gua nggak masuk akal juga gitu loh kalau tanpa diketahui oleh pihak-pihak lain gitu loh. Kalaupun si Gary ini minta ya pasti sudah diketahui oleh pengurus-pengurus yang lainnya gitu loh dan pembina-pembina lainnya mungkin. Tapi inilah ya guys, ada dendam apa nih Ibu Peri kepada si Gary gitu loh. Jadi buat teman-teman juga jangan tergiring dari opini-opini seperti ini ya kan. Kita tunggu saja nanti klarifikasi dari Bang Gary ya seperti apa gitu. Dan kita juga nggak boleh gampang tergiring gitu guys. Ya itulah gengs yang jadi pertanyaan gua. Saya ini sampai hingga detik ini adalah kuasa hukum Novi. Anda mengatakan mengundurkan diri, salah tuh yang ngomong itu. Saya ini mundur dari kuasa hukum yayasan karena saya anggap sudah melanggar etika, Ya, tidak suka-suka mengikuti Anda lah. aturan main. Mau berkelit Yang seperti apa sekarang lagi? dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan punya marwah, punya harga diri. Gitu loh. Antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjaannya Gary. Tuh guys. Nah, biar tahu nih selama ini bagaimana. Pokoknya semua gitu salah ya. Gary sekarang. Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Sejelek-jeleknya Novi. Ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain tuh terputus. Nah itulah yang buat saya mundur. Siapa pelakunya ya dia. Jadi biar tahu media jangan, oh hebat Gary, no, jeblok. Kalau saya ngomong apa adanya karena saya lihat fakta. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi kau hati-hati karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah yang tidak baik. Ya. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah ini kejadian ini. Berapa kali mau ngajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary nih. Supaya tidak bisa berkomunikasi karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok, saya bilang nggak cocok gitu loh. Nah sekarang masalah yayasan ini saya luruskan. Tidak pernah Novi mengatakan ada di sini kaitnya sama Semua saya itu salah Gary ya guys. Jadi kita juga nggak boleh tergiring dari satu sisi ini aja ya guys. Banyak tuh pengacara ring 1, ring 2, ring 3 yang dari Ibu Peri ya. Dan kenapa pengacara si Ibu Peri dulu itu banyak yang mundur? Ya itu gara-gara Gary juga katanya. Katanya pengacara 1 dan pengacara 2 ini selalu dihalang-halangi oleh si Gary gitu. Pelemparan uang itu tidak pernah Novi mengatakan menghambat, jangan atau balikin, tidak ada. Tapi Novi yang mengatakan sesuaikan dengan SOP-nya. Itu betul. Sesuaikan dengan SOP-nya ya. Ya, secara namanya tidak langsung yayasan lah kan ya. bukan uang milik pribadi. Harus ada dong mekanisme. Pada saat dikeluarkan harus diketahui oleh semuanya, pembinanya, sekretarisnya, apa siapapun di situ menandatangani bahwa itu sah harus dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua yayasan, apapun alasannya. Harus diketahui bersama, apalagi pembina ada. Nah ini terjadi. Dan terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih. Ya. Mungkin mereka masih ragu-ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Berubah spesimen tidak diketahui oleh pembina. Maksudnya gimana? Si Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Gua masih bingung nih. Apakah si Gary sudah mendapatkan uang 100 juta itu atau belum gitu loh? Kok sudah dibilang penggelapan ini? Kalau cuma baru minta terus belum diproses apa-apa, ya kenapa sudah dituduh penggelapan gitu? Ya kan? Kalau memang ada permintaan Gary meminta uang 100 juta kepada yayasan dan masih secara permintaan, nggak bisa dong dibilang penggelapan gitu. Ini kan sudah mencemarkan nama baik gitu loh, gengs. Kita tunggu aja nanti ya dari pihak si Gary, dan kita juga nggak boleh terlalu percaya sama kuasa hukum dari si Ibu Peri ini ya gengs. Ya gue percayalah sama kalian ya, kita masyarakat Indonesia juga udah pinter semua gitu, nggak gampang tergiring sama opini-opini yang menjatuhkan si Gary seperti ini ya kan. Ya logika aja gitu loh. Ya kita dengar aja di podcast kemarin ya kan. Nah di situ dia jelas gitu. Bang Desu bertanya, setelah uang itu dialihkan, sisa uangnya itu tinggal berapa? Kan jelas, tinggal 2 juta tuh berapa gitu. Logikanya si Gary juga udah pasti tahu di rekening yayasan itu sudah tidak ada lagi uang yang tersisa. Gimana ceritanya si Gary minta uang 100 juta gitu. Minta ke siapa? Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Berubah spesimen tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua. Keluar
uang 100 juta. Ada tanda buktinya semua. Dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Setelah di Jakarta, setelah selesai dari NTT. Untuk apa itu uang? Nah, untuk keperluan apa? Nah, jelas ya, di sini berarti sudah ditarik dong uang 100 juta itu ya kan. Katanya sisa di yayasan itu cuma 2 juta atau berapa gitu. Kalau memang benar si Gary ini sudah menarik 100 juta tanpa diketahui oleh pengurus yang lain, ya berarti kan masih ada saldo tuh di yayasan ya kan. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Irjen RS ini tidak benar, ini udah fitnah sih ya jatuhnya ya. Karena sudah menuduh si Gary menarik uang 100 juta dari yayasan tanpa diketahui oleh pengurus lain, termasuk pembina. Serangan yang keji sih kalau menurut gue ya. Untuk keperluan apa yang 100 juta tuh? Emang ketua dia pemilik yayasan? Saya diangkat jadi ketua sekarang nih, emang suka-suka saya ngeluarkan duit? Kan bukan duit saya. Ini kan uang yayasan loh, uang orang banyak loh. Nggak boleh seenaknya ngeluarkan uang. Dan saya lihat ada buktinya, dan itu telak, itu pidana. Penggelapan. Kemudian pemalsuan surat. Ya. Kena 263 juga dia, kena 266 dia. Jadi tadi malam disampaikan dari Setara juga ya. Itulah kondisinya. Ya. Menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal. Dari pembina dan seluruh pengurus yayasan itu, sementara Gary akan dinonaktifkan dulu. Untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya komposisi daripada yayasan tersebut. Jadi akan diaudit semua sama mereka. Nah, tentu mungkin akan melibatkan tim auditor dari eksternal, ya, supaya netral kan gitu kan. Harapan saya lakukanlah itu secara objektif. Gimana menurut kalian guys? Ya bapak ini awal-awal bilang ya uang itu bukan uang Agus. Tapi setelah terkontaminasi virus FA, sekarang beda lagi bilangnya gengs. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.